Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah kalau baik. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, berdoa dulu ya, agar semuanya diberi kelancaran dan kemudahan dan diridhoi Allah tentunya. Untuk ketua kelas mungkin bisa memimpin doanya, monggo. Ya Pak, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Devangga. Baik, sebelum lebih lanjut, Pak Dery ingatkan yang belum absen di Google Classroom, ya di daftar hadirnya. Setelah pertemuan web meeting ini selesai, nanti kalian bisa absen karena itu bukti kehadiran kalian untuk hari ini. Dimengerti ya? Betul Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, sebelum masuk ke materi, Pak Dery mau berbagi layar. Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya? Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, ada. Ya, hari ini Pak Dery ada kata bijak untuk kalian. Jadi, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan mati, akan hidup selamanya. Ini kata bijak dari Mahatma Gandhi, orang besar dari India. Dia juga seorang politikus. Jadi, di sini bisa dimaknai bahwasanya kita memang selalu dituntut untuk belajar ya. Dimanapun, kapanpun, dan pada usia berapapun kan gitu. Kemudian, nah untuk memberi efek semangat, ini Pak Dery ada tebak gambar. Semangat ya, meskipun sudah siang. Semangat, Pak. Ya, semangat, Pak. Ya, di sini Pak Dery ada 4 gambar. Kita sepakati. Ini gambar pertama, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Untuk gambar pertama, siapa yang mau mencoba untuk menebak? Monggo. Saya Pak. Apa itu? Saya Pak. Udah, udah ya? Ya Pak. Ya, coba tebak apa dah itu dah? Pompa semangat Pak. Pompa semangat. Ya, benar banget. Ya. Jadi pompa semangat. Meskipun kita dalam masa pandemi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tetap harus semangat untuk belajar. Ya, melalui media apapun, kita harus tetap semangat belajar. Untuk gambar yang kedua, siapa mau mencoba menebak? Saya, Pak. Ya, siapa? Saya, Ya, gambar apa ini? Jangan takut. Jangan Takut. takut. Ya, kita dipesankan untuk jangan takut. Jangan pernah takut untuk mencoba tentunya ya. Jadi kalau takut gagal ya nanti tidak akan pernah berhasil. Karena barangkali kegagalan itu menjadi awal dari keberhasilanmu kelak. Untuk gambar nomor 3, siapa yang mau mencoba? Saya. Untuk jari siapa? Orian. Saya. Apa Yan? Mengeluh sama tanda jangan. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Ya, seberapapun berat ujian, kita tetap harus punya spirit yang lebih. Jangan mengeluh, tetap semangat. Untuk gambar keempat, Saya, Pak. siapa? Arjun. Ya Jun, apa Jun? Ayo belajar. Ayo belajar. Belajar. Ya, ayo belajar. Kenapa kita harus belajar? Ada yang tahu? Supaya pintar Pak. Ya, supaya pintar. Kata Rian supaya pintar. Ada lagi? Lulus. Biar Supaya lulus. bisa Lulus, Pak. mencapai cita-cita, Pak.
supaya bisa mencapai cita-cita. Ya, pada dasarnya memang benar. Cuman makna sesungguhnya adalah kalau kita belajar tentunya demi peningkatan kualitas diri kita. Kenapa kok kita harus belajar? Allah saja sudah menjanjikan bagi hambanya yang mau belajar, maka akan dimudahkan jalan menuju pintu surganya, kan gitu. Kemudian Imam Syafi'i juga berpesan, beliau pernah berkata, ya, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Artinya, belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Jadi memang orang terlahir itu dari nol, mulai belajar merangkak, berjalan, bicara, gitu. Makanya sampai dengan tua nanti kalian tetap harus punya spirit atau semangat untuk belajar. Ya, untuk materi sebelumnya ada yang masih ingat untuk pertemuan kemarin? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Siapa itu? Ibnu, Pak. Oh ya, Ibnu, apa Nu? Masih ingat enggak? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang komponen kopling, fungsi dan cara kerja mesin, Pak. Ya, komponen kopling, fungsi dan cara kerja. Wah, ini punya Kerja daya mesin. ingat. Iya, punya daya ingat yang hebat ini Ibnu ini. Untuk hari ini kita akan belajar mendiagnosa kerusakan kopling, itu untuk kompetensi dasarnya. Jadi harapannya setelah kalian mempelajari ini, mengamati dan melalui penugasan, kalian dapat mendiagnosa kerusakan pada kopling. Kemudian untuk adapun gangguan-gangguan yang biasanya terjadi pada kopling itu adalah salah satunya transmisi sulit atau tidak mau pindah. Barangkali ada yang punya cerita di bengkel waktu magang pernah mengalami kendala, ada yang kalau orang bengkel mengatakan pasien ya, ada yang mengeluh transmisi sulit masuk, ya ini mungkin kemungkinan penyebabnya adalah salah satunya gerak bebas pedal kopling berlebihan. Kemudian terdapat udara di dalam saluran. Kemudian terjadi kerusakan pada silinder pembebasnya. Kemudian terdapat kerusakan pada master silinder. Itu barangkali kemungkinan penyebab gangguan ketika transmisi sulit atau tidak mau pindah. Untuk gangguan berikutnya yang biasanya terjadi pada kopling adalah transmisi loncat. Ya, jadi tahu-tahu dari gigi 2 lompat ke netral kan gitu. Maka kemungkinan penyebabnya adalah gerak bebas pedal kopling berlebihan. Jika ditemukan bahwa kendalanya adalah gerak bebas kopling yang berlebihan, maka tindakan yang bisa kita ambil adalah menyetel gerak bebas pedalnya. Kemudian gangguan berikutnya yang biasanya terjadi adalah kopling slip. Ya, kopling slip itu kemungkinan penyebabnya biasanya gerak bebas koplingnya itu kurang, ya, gerak bebasnya kurang, kemudian plat koplingnya permukaannya terdapat oli atau aus, kemudian plat penekan rusak, garpu pembebas bengkok. Untuk cara mengatasinya ketika gerak bebas pedal kopling kurang, maka kita setel gerak bebasnya. Kemudian kalau plat kopling beroli, maka kita ganti plat kopling. Kenapa harus kita ganti? Kok tidak kita bersihkan? Ada yang tahu? Kenapa guys? Kok plat koplingnya harus kita ganti ketika dia terkontaminasi oli? Kenapa tidak kita bersihkan saja? Ada yang tahu? Ya, saya, Pak. Ya, Fer? Kenapa Mas Fernando? Kalau tidak diganti, masih tetap licin. Oh ya, jadi kalau tidak diganti, maka permukaan dikhawatirkan nanti permukaannya masih tetap licin, sehingga kopling akan slip, kan gitu. Kemudian plat penekan rusak, maka tutup koplingnya kita ganti. Garpu pembebas atau release valve-nya bengkok, maka garpu pembebasnya harus kita ganti. Kemudian ketika kopling bergetar, ya, maka kemungkinan penyebabnya adalah pelapis plat kopling beroli atau aus. Kemudian plat penekannya rusak, pegas diafragmanya bengkok,
flywheelnya tidak rata. Adapun cara mengatasi gangguan tersebut, ketika pelapis plat kopling beroli, jelas harus kita ganti plat kopling atau kanvas koplingnya. Kemudian pressure platnya rusak atau plat penekan rusak, maka karena dia jadi satu dengan tutup kopling, maka kita ganti satu set tutup koplingnya. Kemudian pegas diafragma bengkok, kerataannya tidak sama, maka kita ganti tutup koplingnya. Karena pegas diafragma jadi satu bagian dengan tutup kopling. Flywheel tidak rata, maka flywheelnya kita perbaiki seperlunya atau kita ganti. Gangguan berikutnya yang biasanya terjadi pada pedal kopling ringan, di mana kemungkinan penyebabnya adalah terdapat udara di dalam saluran kopling. Maka cara mengatasinya adalah buang udara di dalam sistem kopling tersebut. Ya, kita lakukan cara bleeding kan gitu. Kemudian untuk master silinder kopling rusak, dengan penyebabnya itu, maka cara mengatasinya adalah perbaiki master silinder. Jika gangguan kopling berupa timbul suara berisik, maka kemungkinan penyebabnya adalah ada bagian yang kendor di dalam rumah kopling. Maka cara mengatasinya kita perbaiki seperlunya. Kemudian bantalan pembebas aus atau kotor. Jika karena bantalan pilotnya aus, maka kita ganti bantalan pilotnya. Kemudian jika garpu pembebas atau release valve-nya kopling macet, maka perbaiki seperlunya. Untuk gangguan berikutnya, kopling sulit bebas. Kemungkinan salah satu penyebabnya barangkali ada saluran hidrolis yang bocor. Jelas kalau ada saluran hidrolis yang bocor, maka kita harus ganti saluran tersebut. Bila itu berupa selang, ya maka kita harus ganti selang. Ya, jangan ditambal. Kemudian kita lakukan prosedur pembleedingan setelah kita lakukan pergantian komponen. Kemudian ada udara di dalam saluran. Kita bleeding juga. Seal master cylinder atau sleeve cylinder bocor, maka kita ganti plat cover. Kemudian diafragma springnya lemah, maka kita ganti diafragma springnya. Spline plat kopling macet, maka kita bersihkan dan lumasi. Release bearingnya rusak, maka kita ganti release bearing. Release bearing tahu ya, kalau orang bengkel mengatakan kalau bearing itu apa? Laker. Ya. Laker. Laker Ya, kalau orang bengkel mengatakan lakernya rusak, oh maka lakernya harus kita ganti. Gerak bebas kopling terlalu besar, maka kita setel gerak bebas kopling. Untuk gangguan berikutnya, kopling bunyi tidak normal. Ini hampir sama, release bearing aus atau rusak, itu mungkin kemungkinan penyebabnya, maka kita ganti release bearingnya. Kemudian pelumas release bearing kering, maka kita lumasi release bearingnya. Pilot bearingnya aus, kita ganti pilot bearingnya. Rivet disklat kendor, maka kita ganti disklat esi. Kemudian gerak bebas pedal kopling kurang, maka kita setel gerak bebas kopling. Kemudian jika shaft pedal kopling kering, maka kita lumasi shaft pedal. Untuk berikutnya, pedal kopling ditekan keras. Kemungkinan penyebabnya adalah saluran hidrolis tersumbat, maka kita perlu perbaiki salurannya atau kita ganti. Kemudian pelumas shaft pedal kopling kurang, maka kita perlu ganti atau perbaiki juga. Selanjutnya, gangguan berikutnya kopling macet. Maka gerak bebas kopling, karena itu gerak bebas kopling tidak sesuai, maka kita setel gerak bebas pedal kopling. Kemudian spring diafragma atau ujung spring aus, maka ganti cover kopling. Input shaft transmisi, ya poros masuk transmisi rusak, maka kita ganti karena itu berbentuk ulir, tidak bisa diperbaiki. Kemudian plat kopling aus, maka kita ganti plat kopling atau kanvas kopling. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham, Pak. Paham?
Nah, Oh, ya, kemudian ini Pak Dery ada video, ya, silakan kalian amati terkait dengan ciri-ciri kerusakan yang terjadi pada kopling. Nah, berikut ciri-ciri untuk mengetahui kerusakan pada kopling mobil bertransmisi manual. Gejala yang bisa langsung dirasakan, biasanya kopling terasa lebih keras ketika ditekan. Gejala lain adalah injakan kopling yang meninggi. Iya, Pak. Maksudnya, mobil baru bergerak ketika kopling diangkat mendekati posisi sebelum diinjak. Kalau ini terjadi, plat kopling atau clutch disc mobil Anda kemungkinan sudah menipis. Ciri lain adalah akselerasi mobil yang menurun saat pedal gas diinjak secara spontan. Respon laju mobil tidak seirama. Hal ini paling mudah dirasakan saat maju di jalan tanjakan. Respon mobil terasa lamban meski pedal gas setelah diinjak dalam putaran mesin sudah meninggi. Ciri selanjutnya adalah munculnya getaran saat pedal kopling diangkat. Bila ini terjadi, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada dekrup atau cover clutch atau biasa disebut flywheel. Dan terakhir, munculnya suara asing di transmisi. Misalnya pada saat pedal kopling diangkat. Bisa jadi ini karena keausan plat kopling atau kerusakan damper. Munculnya suara disengan bearing saat pedal kopling tidak diinjak juga bisa jadi indikasi mulai keringnya pelumas pada release bearing. Bila ini terjadi, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada dekrup. Ya, tadi itu ciri-ciri atau cara mengetahui kerusakan kopling. Jadi Pak Dery sampaikan lewat video, harapannya kalian bisa mengamati. Kemudian untuk tugas kalian, jadi kemarin kan kita sudah buat kelompok. Maaf tadi pagi ya. Tadi pagi kan kita sudah buat kelompok. Jadi kelompoknya sudah dibagi, kemudian instruksi untuk kalian mengunduh modul, kemudian mengamati video pembelajaran, dan juga mengunduh LKPD. Ya, jadi nanti selepas sesi pertama ini selesai, kita tutup, kalian diskusi secara kelompok lewat WA group. Ya, nanti kita nanti kita ketemu lagi 30 menit yang akan datang. Itu ya. Ya, Pak. Jadi bisa kalian bisa memulai diskusinya, kemudian kalian tuangkan di dalam LKPD. Ya, kesepakatan untuk hari ini supaya mempersingkat waktu, nanti kelompok yang sudah siap bisa memaparkan hasil diskusinya. Kemudian anggota kelompok yang lainnya nanti bisa menanggapi atau bertanya. Itu ya. Ya, Ya, silakan kalian bisa meninggalkan room ini, kemudian nanti lewat grup WA kelas Pak Dery umumkan kita sudah siap melaksanakan sesi 2 dengan agenda pemaparan hasil diskusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi setelah kita jeda tadi untuk melakukan diskusi. Jadi masih semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini? Masih pol. Masih, Pak. Ya. Setelah kalian tadi berdiskusi kelompok, kini saatnya buat kita untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kalian ya. Untuk kali ini Pak Dery meminta satu kelompok yang sudah siap bisa memaparkan hasil diskusinya tentang gangguan pada kopling 3 saja, karena untuk mempersingkat waktu ya. Silakan perwakilan dari kelompok yang sudah siap yang mau menyampaikan pemaparan hasil diskusi, Pak Dery persilakan. Saya, Pak. Imam ya? Ya, Mam, dari kelompok Saya, Mam, sebutkan nama, Iya, Pak. anggota kelompok, sama hasil diskusinya. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rian dan Mesbahul. Gangguan yang pertama, kopling bergetar. Kemungkinan penyebab yang pertama, berlipis plat kopling beroli atau aus. Cara mengatasinya, ganti plat kopling. Kemungkinan penyebab yang kedua, plat penekan rusak. Cara mengatasinya, ganti tutup kopling. Kemungkinan penyebab yang ketiga, bekas diagram bengkok. Cara mengatasinya, ganti tutup kopling. Kemungkinan penyebab yang terakhir, dudukan mesin kendor. Cara mengatasinya, perbaiki seperlunya saja. Gangguan yang kedua, pedal kopling ringan. Kemungkinan penyebab yang pertama, terdapat udara di dalam saluran kopling. Cara mengatasinya, buang udara sistem kopling. Kemungkinan penyebab yang kedua, silinder pembebas kopling rusak. Cara mengatasinya, perbaiki silinder pembebas. Kemungkinan penyebab yang terakhir, master silinder kopling rusak. Cara mengatasinya, perbaiki master silinder. Gangguan yang ketiga, kopling berisik. Kemungkinan penyebab yang pertama, ada bagian yang kendor di dalam rumah kopling. Cara mengatasinya, perbaiki seperlunya. Kemungkinan penyebab yang kedua, bantalan pembebas aus atau kotor. Cara mengatasinya, ganti bantalan pembebas. Kemungkinan penyebab yang ketiga, bantalan pilot kopling aus. Cara mengatasinya, ganti bantalan pilot. Kemungkinan penyebab yang terakhir, garpu pembebas atau pertalian kopling macet. Cara mengatasinya, perbaiki seperlunya saja. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya. Ya, barangkali ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Ya, sebutkan namanya, dari kelompok berapa, disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Ardianto, izin mau bertanya pada kelompok 1. Pada gangguan berupa pedal kopling ringan, tadi disampaikan salah satu kemungkinan penyebabnya adalah dapat udara di dalam saluran kopling. Cara mengatasinya dengan cara membuang udara pada sistem. Pertanyaan saya, bagaimana cara membuang udara yang ada di dalam sistem tersebut? Sudah, Pak. Ya, tadi Lukman bertanya ya, bagaimana caranya membuang udara yang terperangkap di dalam sistem. Barangkali ada tanggapan dari kelompok 1, Imam atau temannya, monggo. Saya, Pak. Ya, disebutkan namanya, kemudian tanggapannya bagaimana? Saya Musa dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Lukman. Dalam membuang udara yang terperangkap harus dilakukan oleh 2 orang. 1 orang yang melakukan penekanan pedal kopling dan 1 orang yang membuka dan menutup buat baut level pembuangan. Caranya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, buka tutup bladder straw dan pasangkan selang plastik transparan pada bleeding straw. Langkah kedua, letakkan ujung selang yang lain pada wadah untuk menampung limpahan minyak. Langkah ketiga, pompa pedal kopling dan dengan perlahan-lahan beberapa waktu.
Langkah keempat, tahan pedal pada posisi menekan, kemudian kendorkan breathing straw untuk mengeluarkan udara yang tercampur minyak. Langkah kelima, lakukan langkah ketiga dan keempat sampai tidak terdapat gelembung udara dan minyak. Langkah keenam, jika sudah tidak terdapat gelembung udara pada minyak, keraskan breathing straw dan lepaskan selang dan lakukan pengecekan kerja kopling. Demikian dan terima kasih. Oke, pertanyaan tadi sudah dijawab Misbah, pertanyaan dari Lukman. Bagaimana Lukman? Bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Bisa, Pak. Ya, jadi yang lain sepakat ya? Sepakat, Pak. Iya, Pak. Sepakat. Jadi tadi disampaikan bagaimana cara membuang atau membleeding ketika ada udara yang terperangkap di dalam saluran. Itu ya. Monggo. Ya, Pak. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya? Mungkin bisa ditutup diskusinya kelompok 1. Di pemaparan hasil diskusi kelompok kami terkait diagnosa gangguan atau kerusakan pada kopling. Apabila ada kesalahan dan penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1 karena penyampaiannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anakku semua, setelah kita melewati pembelajaran tadi, mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya? Pak. Oh ya, ketua kelasnya. MD Vangga, monggo disimpulkan bagaimana? Ya. Setelah kita belajar bersama hari ini tentang diagnosa kerusakan pada kopling, dapat saya simpulkan jika menemukan gejala kerusakan pada kopling, maka secepatnya harus dilakukan perbaikan agar unit kopling dapat bekerja secara maksimal dan pengemudi merasa aman serta nyaman. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Jadi tadi sudah disimpulkan bahwasanya jika menemukan gejala pada kerusakan pada kopling, maka secepatnya harus dilakukan perbaikan. Kemudian kita refleksi ya, jadi manfaat apa yang kalian peroleh hari ini setelah melakukan pembelajaran. Barangkali ada yang mau mewakili merefleksi. Saya, Pak. Oh ya, Dimas. Silakan, Mas. Setelah belajar hari ini, saya lebih tahu apa saja gangguan-gangguan yang biasanya sering terjadi pada kopling dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, mantap sekali. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar kalian hari ini, silahkan nanti kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Dery upload di Google Form ya, yang tentunya di dalam classroom, Jadi silakan ini tugas pribadi, kalian kerjakan soal itu secara individu dengan baik dan jujur tentunya. Siap ya? Siap. Siap, Pak. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara perbaikannya, karena kalau hari ini kita diagnosa kerusakan, untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang perbaikan terhadap unit kopling yang bermasalah. Sekali lagi, terima kasih hari ini. Pak Dery tak lupa menyampaikan pesan untuk kalian selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita tutup kegiatan belajar hari ini, karena sudah
terlalu siang ya. Jadi mungkin ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini kita cukupi, kita akhiri. Sekali lagi terima kasih sudah berpartisipasi belajar di sini, belajar bersama-sama. Untuk mengakhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, selamat beristirahat atau mungkin selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.